Yang siap menerima berkat kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya terima kasih tim Praise and Worship. Wow, tadi saya nunggu di launch saudara. Itu saya benar-benar gitu ya. Hadirat Tuhan sekalipun mau di backstage, di belakang sendirian, sekalipun di sini saudara saya benar-benar merasakan Tuhan benar-benar hadir. Dia ada di gereja YHS Makassar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Wow, saya selalu diberkati saudara ya. Ibadah ya baik di Malang, di Makassar, di Surabaya saya selalu diberkati. Saudara yang datang ibadah saya mau katakan saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Yang ikut ibadah selalu itu dibedakan oleh Tuhan. Selalu dapat berkat spesial. Jadi justru rugi kalau nggak ikut ibadah. Tadi aduh ini hujan deras ya sayang gitu ya. Karena mungkin sulit kalau yang naik motor untuk ke gereja karena hujannya deras banget. Tapi bersyukur saudara dan saya yang bisa beribadah. Saudara adalah orang-orang yang paling beruntung di kota Makassar sore hari ini. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan hari ini dengan tema yang bahasa Inggris ya. Don't stress, just give thanks. Gitu. Gak perlu stres, bersyukur aja. Waduh kelihatannya mudah sih pastor ngomong ya. Gak perlu stres, bersyukur aja. Tapi gimana ya pastor, masalah saya banyak. Gimana ya pastor, saya masih ada utang. Gimana ya pastor, rumah tangga saya masih kelihatannya belum dipulihkan Tuhan. Gimana ya pastor, masa depan anak-anak saya. Banyak saudara yang bisa dipikirkan yang membuat orang itu overthinking. Bahkan menjadikan stres sampai gak bisa tidur karena kepikiran. Tapi firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Tuhan katakan gak usah stres, don't stress. Just give thanks, bersyukur aja. Siapa yang mau mulai hari ini, mulai detik ini. Saudara gak akan lagi stres, tapi saudara akan terus mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang sangat baik dan selalu baik. Puji Tuhan, kita mau membaca dulu firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya, saya tebalkan kata-kata janganlah khawatir. Saya tebalkan juga kata-kata ucapan syukur. Firman Tuhan dengan jelas katakan janganlah khawatir tentang apapun juga. Mungkin saudara sudah sering dengar ayat ini, saya juga udah sering menyampaikan ya. Jangan khawatir. Kalau Tuhan katakan jangan khawatir, ya sudah gitu. Kita perlu percaya gitu dan nurut aja. Sekalipun sebenarnya ini perasaan pikiran bikinnya khawatir. Tapi Tuhan ingatkan jangan khawatir tentang apapun juga. Bukan tentang sebagian atau beberapa hal, tapi tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim. Tuhan ajarkan apa? Apa yang kamu ingin, nyatakan nak. Dalam doa dan permohonan, nah ini yang seringkali kita lupa saudara. Disertai ucapan syukur. Saudara kalau lagi dalam kesesakan, lagi dalam masalah, itu berdoa mungkin gak usah disuruh, saudara langsung berdoa. Tuhan Yesus tolong gitu kan. Kita berdoa, kita memohon sama Tuhan. Tapi seringkali karena kita udah terlalu kalut dengan masalah kita lupa mengucap syukur. Padahal Tuhan katakan disertai ucapan syukur. Kenapa dengan jelas Tuhan katakan mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal kata Tuhan. Bukan mengucap syukur pada saat keadaan kelihatannya baik-baik saja. Tapi mengucap syukur dalam segala hal itu ya dalam segala hal. Baik atau enggak baik keadaannya. Pada saat baik-baik atau buruk sekalipun saudara Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur. Kenapa saudara? Di sini sebenarnya adalah rahasia.
ketika kita mengucap syukur, sebenarnya kita sedang mendeklar pertolongan Tuhan itu sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebenarnya kita sudah terima. Ya, apa yang menjadi doa dan permohonan kita, kita sudah terima. Karena itu kita bilang terima kasih. Saya sering kalau ada orang ya jemaat atau teman saya itu WA gitu ya. Lia, nanti saya mau kirim ini. Lia, nanti saya mau kasih ini. Saya udah siapin loh ini gitu. Teman saya jemaat juga di Surabaya mau ada Iren, ada Cilingga gitu ya. Sekalipun barangnya belum saya terima saudara. Saya udah bilang berkali-kali terima kasih ya. Terima kasih, thank you gitu. Barangnya aja belum nyampe. Tapi saya percaya saya pasti dapat. Karena itu saya bilang terima kasih di depan gitu kan saudara. Sama saat Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Saat kamu berdoa anggaplah apa yang kamu doakan tuh kamu sudah terima. Karena itu kita ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun apa yang aku alami aku gak ngerti Tuhan. Sekalipun aku gak tahu gimana cara menyelesaikannya dan sampai kapan ini terjadi. Tapi aku mengucap syukur Tuhan Yesus selalu menolong aku. Tuhan lo pernah tolong aku di waktu yang lalu. Aku percaya Tuhan. Hari ini pun Tuhan pasti tolong. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menolongku. Saudara, kalau Tuhan mendengar doa yang seperti itu, apa Tuhan tega untuk berlambat-lambat? Apakah Tuhan tega untuk mengulur waktu? Biarin aja, gak usah ditolong, biarin aja itu dalam kesesakan. Enggak. Tuhan akan segera menolong saudara. Tuhan gak akan berlambat-lambat tapi waktunya selalu tepat. Tidak terlalu cepat dan tidak akan terlambat. Yang percaya katakan amin. Karena itu jangan pernah lupakan untuk mengucap syukur. Kalau disuruh minta itu nggak usah diajarin, banyak gitu. Tuhan aku minta ini. Tapi mulai saat ini, biarlah dari mulut saudara dan saya terus keluar ucapan syukur. Dan saudara akan mendapatkan apa yang saudara katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang mengerjakan semuanya di dalam kita. Jangan khawatir. Dalam hidup ini saudara memang ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Kita gak bisa kontrol semuanya. Kita gak bisa kendalikan semuanya menurut penelitian ya. Ada sekitar misalnya tuh 10% yang terjadi di luar kendali dan kemampuan kita. Contoh misal, saya pernah dari Surabaya ke Malang itu karena mau khotbah doa malam. Tapi di tol itu kena macet karena ada truk yang mogok. Itu sampai Bu Hana, waduh mateng ya apa ini Lia kamu kok kena macet gini-gini. Itu di luar kendali saya kan saudara. Ya saya sudah berangkat, waktunya juga udah pas tapi gak bisa jalan sama sekali di tol, bayangin saudara. Dan bukan hanya itu, saya pernah juga waktu perjalanan dari Palangkaraya ke Sampit benar-benar gak bisa jalan sama gitu. Itu di luar kendali kita. Ada hal-hal yang terjadi bahkan di luar dugaan kita gitu ya. Aduh ini gak sesuai loh sama mauku, gak sesuai loh sama apa yang aku duga gitu ya. Kadang kita udah planning ini, kadang kita punya rencana ini. Tapi ternyata enggak ini dulu nak. Tapi kadang banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Aduh kenapa ya kok gini ya? Kenapa ya kok gitu ya? Mengapa begini? Mengapa begitu Tuhan? Akhirnya jadi males berdoa. Akhirnya justru males lagi untuk berharap dan percaya. Manusia boleh merancangkan jalannya. Tetapi Tuhan yang akan menetapkan setiap keputusannya. Percaya bahwa apa yang dirancangkan Tuhan selalu terbaik dalam kehidupan saudara. Sekalipun saudara gak mengerti, percaya aja. Pasti Tuhan rancangkan bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Karena itu mengucap syukur. Firman Tuhan katakan di dalam Mika 5 ayat yang kelima. Ya, kenapa kita kok
Tuhan katakan tenang-tenang aja gitu, nggak perlu stres. Karena kita punya Tuhan. Dan Tuhan yang akan menjadi damai sejahtera kita. Ini ayat jarang ya saya baca atau saya sampaikan di firman saudara. Ini kayaknya baru pertama. Mika 5 ayat yang kelima, mau saudara baca bersama saya ya. 1, 2, 3. Dan dia ini akan menjadi damai sejahtera. Siapa percaya bahwa di dalam saudara dan saya dalam kehidupan kita, kita sudah memiliki Yesus. Boleh lambaikan tangan yang memiliki Yesus. Saudara akan memiliki hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Karena Tuhan yang sudah menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Dia ini yang menjadi damai sejahtera. Atau dalam bahasa Inggrisnya, He will be your peace. Jadi apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan tenang. Tuhan yang akan menjadi damai sejahteramu. Yang percaya katakan amin. Sekalipun ada hal-hal yang terjadi yang kita nggak mengerti, tetap Tuhan yang menjadi damai sejahtera kita. Firman Tuhan katakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, dan apa yang aku berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Jadi damai sejahtera ini hanya bisa didapatkan oleh Yesus. Karena itu tenang aja, gak usah khawatir, bahkan mengucap syukur saudara. Di ayat Yakobus 1 ayat yang kedua, iya. Justru anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kan aneh saudara. Orang lagi dalam masalah kok disuruh bersukacita sih Tuhan. Kenapa sih Tuhan ini kok aneh-aneh gitu kan. Gak masuk logika. Orang lagi dalam masalah harusnya bersedih. Harusnya cemas. Harusnya itu berpikir dong gimana. Tapi Tuhan katakan justru kamu bersukacita saat alami berbagai pencobaan. Ingat bahwa pencobaan bukan datang dari Tuhan. Tapi karena kita memang udah tinggal di dunia yang penuh dengan kejahatan. Bisa alami persoalan. Dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas saudara. Ya, saya bacakan buat kita semua ya. Dear brothers and sisters. Hai saudara-saudariku, when troubles of any kind come your way, ketika berbagai macam persoalan menghadang di jalanmu, consider it an opportunity for great joy. Anggaplah itu suatu kesempatan untuk memperoleh sukacita yang besar. Saudara melihat di sini, ketika cara berpikir kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, saat saudara menghadapi masalah, saudara nggak lagi sedih, saudara nggak lagi stres, saudara nggak lagi cemas dan berusaha dengan kekuatan sendiri, tapi saudara justru bersuka cita. Gimana ya Tuhan? Caranya aku bisa bersuka cita di tengah kesukaran. Saudara perlu ingat firman Tuhan ini. Itu adalah kesempatan. Setiap masalah adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setiap masalah sama Tuhan bisa dipakai justru untuk menyatakan mujizat. Karena itu siapa di sini yang mau alami mujizat? Ya, nggak usah takut lagi sama masalah ya. Setiap masalah diubah menjadi mujizat. Setiap tantangan diubah menjadi kemenangan. Setiap persoalan diubah menjadi pertolongan Tuhan. Itu adalah kesempatan. Karena itu apa? Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih aku percaya. Ini kesempatan. Tuhan menyatakan kuasa-Mu sekali lagi dalam hidupku. Ini kesempatan Tuhan menyatakan kasih-Mu sekali lagi dalam hidupku. Ini kesempatan untuk Tuhan menyatakan kesetiaan-Mu dalam hidupku. Ini kesempatan Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus baik dalam hidupku.
Tuhan ingatkan kita untuk bersyukur, tenang. Sekalipun ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Karena apa? Yang pertama saudara, yang saya terus ingatkan, bahwa Tuhan ada di pihak kita. God is for you. Yes, Tuhan ada di pihak kita. Kalau kita tahu Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak kita, apa yang manusia dapat perbuat? Karena itu saudara bersyukur. Kalau misalnya anak Tuhan diperhadapkan dengan persoalan, tapi kita tahu siapa yang ada di pihak kita dan Tuhan yang ada di pihak kita, percayalah bahwa semuanya itu akan diubah justru untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bersama dengan Tuhan, percaya semuanya akan diubah mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata, Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11, Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Boleh digarisbawahi kata telah, berarti sudah dijadikan. Sudah dijadikan. Telah itu sudah saudara ya. Semuanya sudah dijadikan indah pada saatnya Tuhan. Kalau saat ini belum indah, percaya aja di tangan Tuhan semuanya bisa dijadikan indah. Ada tangan Tuhan yang merenda sekalipun saudara gak mengerti. Di ayat selanjutnya ini dikatakan sekalipun ya seorang pun tidak ada yang dapat memahami pekerjaan yang telah Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Manusia gak bisa menyelami pekerjaannya Tuhan. Manusia gak bisa mengerti. Tuhan dikatakan akulah Alfa dan Omega. Akulah awal dan yang akhir. Jadi saat kita alami ini saudara, Tuhan sudah tahu akhirnya. Tuhan sudah jadikan akhirnya. Dan saya mau pastikan akhirnya selalu indah bersama dengan Tuhan. Kalau film itu selalu happy ending. Itu kalau bersama dengan Tuhan. Percayalah saat ini semua yang buruk bahkan yang terburuk itu justru bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Yang percaya selalu terima yang terbaik, katakan amin. Apa yang dialami oleh Yusuf kita lihat ya. Kalau saudara-saudaranya itu enggak masukkan Yusuf ke sumur. Kalau saudara-saudaranya itu enggak menjual Yusuf. Kalau saudara-saudaranya enggak membuat dia jadi budak. Kalau misalnya kita lihat awalnya kenapa Yusuf harus ini. Tapi ternyata semuanya itu dirancangkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bukan hanya bagi Yusuf, bagi saudara-saudaranya, bagi bangsa Israel, bagi bangsa-bangsa. Itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saudara. Siapa yang di sini percaya, saudara dan saya sudah masuk dalam rancangan Tuhan. Dan akhirnya pasti happy ending. Percaya bersama katakan amin. Ada lagu Tuhan di pihakku. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Mari kita katakan kepada jiwa kita, tenang. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia. Umat pemenang, ku pasti menang. Yang percaya Tuhan di pihaknya. Tuhan di pihakku,
sedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Percaya Tuhan selalu ada di pihak saudara. Kadang orang berkata, apakah Tuhan meninggalkan saya, Pastor, karena dosa-dosa saya? Enggak, saudara. Apakah Tuhan menjadi kecewa dan marah sama saya, Pastor? Enggak. Tuhan itu enggak bisa kita samakan seperti manusia yang suka ngambek, yang suka marah, yang sedikit-sedikit, aku pergi ninggalin kamu karena kamu enggak nurut sama aku, enggak itu. Saya tuh herannya sama Tuhan ya saudara. Tuhan adalah Tuhan yang gak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita itu udah sering ngecewain Tuhan. Ya. Sama seperti orang tua menghadapi anaknya yang mungkin anaknya ini masih perlu dididik. Sering berbuat salah sama orang tuanya. Tapi apakah, aku udah gak mau kamu jadi anakku gitu kan. Aku menyerah jadi orang tuamu, udah gak gitu kan saudara. Bapak kita adalah Bapak yang selalu baik. Dia selalu ada di pihak kita. Apapun yang saudara alami, apapun yang saudara lakukan, Tuhan selalu ada di pihak kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, bukan hanya Tuhan katakan aku di pihakmu nak. Karena itu kita mengucap syukur terima kasih ya Tuhan. Kau selalu ada di pihakku, membelaku, menolongku. Tapi Tuhan katakan, yang kedua saudara, aku selalu bersamamu nak. God is with you. Jangan pernah berpikir Tuhan itu kayak jauh banget saudara. Dia ada berjalan bersama kita. Dimanapun kita ada, di situ Tuhan ada. Apapun yang kita alami Tuhan ada. Karena itu bersyukur saudara. Kita itu berjalan bersama dengan Tuhan. Masuk tahun 2024 saya mau katakan satu kebenaran ini ya saudara. Tuhan sudah ada di tahun 2024 ini. Tuhan sudah ada di hari esok saudara. Saudara belum ke besok ya, Tuhan sudah ada di hari esok itu. Tuhan belum, saudara mungkin gak tahu minggu depan ya. Tuhan sudah ada di minggu depan itu saudara. Tuhan sudah berjalan di depan kita. Tuhan berjalan di samping kita, Tuhan berjalan di belakang kita, Tuhan berjalan bersama kita. Selalu menyertai kita. Karena itu bersyukur Tuhan setia. Kalau berjalan bersama Tuhan ya, saudara dan saya katakan seperti ini. Gak ada yang gak bisa aku lalui hari ini bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa aku lalui hari ini bersama dengan Tuhan. Tadi saya sempat lihat-lihat foto yang lama gitu ya, foto tahun-tahun yang lalu. Waktu anak saya masih kecil, Scarlett masih bahkan ada yang waktu saya lagi hamil, saudara saya lihat, saya lihat tahun ini, tahun itu. Saya kayak hampir nangis gitu ya, kayak Tuhan terima kasih. Banyak hal yang sudah Lia lalui bersama dengan Tuhan. Tapi kalau Lia bisa sampai ke tahun 2024 saya percaya itu semua karena penyertaan Tuhan. Saudara, mungkin di waktu yang lalu saudara melewati hal-hal yang sukar bersama Tuhan. Karena itu jangan pernah takut. Masuk tahun 2024 sekalipun kita nggak tahu apa yang kita akan lalui. Tapi bersama Tuhan, saudara pasti akan melewati semuanya dengan berkemenangan. Percaya katakan amin. Karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Mau ada badai sebesar apapun, mau ada angin kencang menerpa apapun, kalau Tuhan yang menjadi bahtera dalam kehidupan kita, saudara dan saya gak mungkin tenggelam. Tapi saudara dan saya akan selalu selamat. Kita berjalan bersama Tuhan itu berjalan dari anugerah kepada anugerah. Berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Mari saudara, kita bersemangat selalu berjalan bersama Tuhan. Masuk tahun 2024, jangan khawatir, jangan gentar. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata banyak kemalangan orang benar. Ya sekalipun
orang benar itu bisa mengalami berbagai macam persoalan. Jangan kaget ya. Loh, katanya Tuhan mengasihiku. Kenapa sih ada hal-hal buruk yang menimpa orang baik? Bahkan orang benar. Kenapa? Tuhan gak adil ya? Ini Tuhan udah bilang, kemalangan orang benar boleh banyak. Tetapi Tuhan, nah itu bedanya saudara. Bedanya saudara dan saya punya Tuhan. Karena itu tetapi Yahweh melepaskan dia dari semuanya. Siapa di sini yang sudah dilepaskan oleh Tuhan? Yang sudah diluputkan dari mahabaya, diluputkan dari setiap persoalan. Tuhan akan terus melepaskan saudara. Dan saudara bersama Tuhan akan melewati semuanya berkemenangan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. This too shall pass. Masalah itu akan berakhir saudara. Badai itu akan, apa istilahnya? Badai akan, apa ya itu namanya? Badai akan berlalu saudara. Badai akan berlalu. Nah ini, badai itu boleh datang dan pergi. Namun Tuhan selalu tetap tinggal bersama dengan saudara. Musim boleh datang silih berganti. Orang boleh datang dan pergi tapi Tuhan tetap tinggal. Itu bedanya. Karena dia Tuhan yang setia. Dia katakan gak mungkin nak. Gak pernah sekalipun aku meninggalkanmu. Ini janjiku kepadamu. Aku akan menyertaimu. Bahkan saat memutih rambutmu aku tetap menggendongmu. Aku tetap menopangmu. Aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Karena itu kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kau setia. Kau gak pernah meninggalkanku. Kau selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau bersyukur Tuhan. You are faithful God. Kau setia terhadap janjimu Tuhan. Saya mau katakan saudara, masalah itu pasti akan berakhir. Tapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firmanku sekali-kali tidak akan lenyap. Saat kita menghadapi persoalan, jangan kita kalut dalam persoalan. Dalam keadaan. Tapi justru perkatakan kebenaran di atas keadaan kita. Karena gimana pun keadaan harus tunduk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan lenyap. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Dia yang berjanji setia. Dia yang akan menggenapi setiap janjinya. Percayalah. Masalah kita sementara, tapi ada kemuliaan kekal yang akan menanti, yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya katakan amin. Ini tadi saya menemukan kuasa perkataan bagus banget ya. Di situ ditulis persoalanku hanya bersifat sementara, tetapi firman Tuhan adalah benar dan kekal. Kalau gitu kita mau fokus kemana, yang sementara atau yang kekal? Ya pasti yang kekal. Bersyukur buat saudara dan saya. Yang pastinya Tuhan sudah menggenapi setiap rencananya terjadi sempurna dalam kehidupan kita. Karena perkataan Tuhan selalu kekal. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, kau yang membawaku
khawatir ketika saudara tidur malam, terus jangan-jangan besok pagi nih matahari gak terbit ini. Lagu ini berkata Tuhan itu selalu setia dalam kehidupan kita seperti fajar atau mentari atau matahari yang mereka atau terbit di setiap pagi. Kita gak perlu ragu itu, pasti matahari terbit gitu kan. Sepasti itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sepasti itu Tuhan memberkati hidup kita. Hujan yang turun itu gak akan kembali sia-sia. Tapi akan udah meresap, saudara. Setiap firman yang saudara dan saya terima itu seperti itu. Firman Tuhan gak akan kembali sia-sia, tapi udah masuk dalam kehidupan kita. Yang pastinya akan berbuah lebat dan akan berkembang, saudara. Percaya janji Tuhan yang berkata, aku selalu bersamamu nak. Itu adalah jaminan kemenangan kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu mengucap syukur aja, terima kasih Tuhan. Yang terakhir di sini, waktu saya juga sudah habis. Bukan hanya Tuhan berkata, aku di pihakmu. Bukan hanya Tuhan berkata, aku bersamamu. Tapi di poin yang terakhir hari ini saya katakan bahwa Tuhan berkata, aku mengasihimu. Aku sangat mengasihimu. Kalau kita jadi orang kesayangannya Tuhan, itu pasti diperhatikan saudara. Saudara gak perlu lagi ragukan ini. Orang yang menjadi kesayangannya Tuhan, itu mau gak mau udah ada di pikirannya Tuhan. Sudah ada di hatinya Tuhan, sudah ada di tangannya Tuhan. Jadi gak perlu khawatir. Tuhan always cares for you. Tuhan selalu mempedulikan saudara. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Gak ada di dunia ini yang bisa mengasihi kita seperti Tuhan, saudara. Karena itu saya sering katakan Jesus loves you the most. Mungkin pasangan saudara, pacar saudara berkata I love you. Mungkin orang tua saudara berkata I love you. Kita udah sering dengar I love you. Tapi sebenarnya cuman ada satu pribadi yang benar-benar mengasihi kita, saudara. Yang benar-benar bisa mengasihi kita namanya Yesus. Kalau Tuhan berkata I love you, itu gak usah diragukan lagi. Because He is love. Bukan Tuhan bisa mengasihi gitu ya, tapi He is love. Dia adalah kasih. Percaya kasihnya Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan saudara. Firman-Nya berkata gak ada yang bisa menjauhkanmu dari kasihku. Gak ada yang bisa memisahkanmu dari kasihku. Dan gak ada yang bisa menggagalkan kasihku atas hidupmu. Percaya? Kalau Tuhan mengasihi kita, hidup saudara tidak akan pernah gagal. Kemenangan demi kemenangan pasti saudara alami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Roma 8 ayat 37 ayat yang terakhir, dan saya undang pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Boleh kita baca firman ini bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, bukan sebagian ya saudara. Dalam semuanya itu, apapun itu yang saudara alami, saya nggak tahu. Apapun itu, saudara boleh katakan apapun itu karena Tuhan yang janjikan. Dalam semuanya itu, kita yaitu saudara dan saya lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Arti kenapa ya kalau dikatakan lebih daripada pemenang? Kenapa nggak Tuhan katakan kamu itu pemenang? Enggak, kamu itu lebih dari pemenang. Karena apa? Karena menangnya enggak cuma sekali saudara. Tapi menang terus menang. Ini menang, ini alami itu lagi menang, ini menang. Itu disebut lebih dari pemenang. Dan sebenarnya bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berperang, Tuhan yang membela hidup kita. Dan kemenangan itu yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Umat pemenang berikan kata amin. Percayalah karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan gak pernah gagal. He never lose a battle. He never waste a battle. Tuhan gak pernah kalah dalam pertempuran apapun. Dan Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pertempuran apapun.
Ketika saudara mengalami sesuatu hal dalam kehidupan saudara, sekecil apapun itu enggak disia-siakan sama Tuhan. Semuanya itu dipakai sama Tuhan untuk mendatangkan kemenangan. Justru melalui tantangan, saudara dan saya alami kemenangan. Umat pemenang katakan amin. Melalui setiap tantangan, semuanya itu, saudara dan saya dijadikan lebih daripada pemenang. Setiap peristiwa, saudara akan mengalami ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dan ada keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Boleh worshipers? Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Oh, amin. Jadi atas hidup kami. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, Kau selalu melindungi kami. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih yang selalu ditolong Tuhan. Naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih. Selalu kami gak ragukan lagi kesetiaan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan tak akan terjatuh. Kami mau selalu bersyukur tanpa seizin. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Kau jaminan kami. Kami hidup berdasarkan kebenaran-Mu.